Bapak Ibu semuanya saya harapkan fokus, jangan sampai Bapak Ibu semuanya tidak fokus karena nanti akibatnya Bapak Ibu akan ketinggalan. Saya sarankan menggunakan 2 device, satu laptop, satu handphone. Yang handphone itu untuk Bapak Ibu melihat Zoom-nya, di laptop itu untuk praktiknya karena kita ini lebih cenderung praktik Bapak Ibu ya. Nah, kita buat data perusahaan baru Bapak Ibu. Klik buat data perusahaan baru. Lalu ini ada lokal dan mesin lain. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di tutorial langsung entry gitu ya. Tapi di sini akan saya jelaskan sedikit. Lokal ini adalah mesin kita pribadi. Kita pakai device kita sendiri ya. Kalau mesin lain kita mengambil data, narik data dari cabang kalau kita punya cabang. Ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu mempraktikkan kepada siswa, Bapak Ibu wajib menjelaskan ini. Karena khawatirnya peserta didik kita itu hanya paham mengentry saja. Tapi kalau misalkan nanti pas interview di perusahaan, gimana cara narik datanya? Kalau misalkan kita punya cabang, nanti kalau misalkan dia nggak paham, tapi di sertifikat kompetensi mereka kompeten nih. Gimana ceritanya kompeten tapi narik data dari cabang nggak bisa. Kita sudah kalau misalkan kita sudah mengajarkan, nah itu nanti anak-anak itu tidak perlu dipraktikan tapi kita cukup memberitahu saja. Mesin lain itu nanti ngambilnya dari IP address kita minta IP address dari cabang-cabangnya ya, misalkan di cabang ini IP addressnya sekian dari laptopnya, nah ambil. Jadi kita hanya cukup memberitahu saja, tidak perlu dipraktikkan Bapak Ibu karena kan kita tidak memiliki cabang gitu ya. Nah kita klik titik 3 sini untuk mencari penyimpanan Bapak Ibu ya. Di titik 3 sini untuk mencari penyimpanannya di mana, diklik. Silakan Bapak Ibu semua mau nyimpan di mana. Yang penting Bapak Ibu kalau misalkan menyarankan kepada siswa cukup satu penyimpanan untuk sampai 1 tahun. Jangan sampai nanti mencar-mencar penyimpanan yang mana akibatnya anak-anak akan bingung. Kalau saya biasa menyimpannya di data D. Kenapa data D? Karena datanya masih banyak kosongnya. Tuh, local disk D.2. Tuh ya. Boleh didokumen nggak? Boleh, silakan. Itu balik lagi ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mau nyimpan di mana terserah, yang penting tahu penyimpanannya. Data D. Nah, kalau saya buat foldernya sesuaikan dengan mata pelajaran, misalkan accurate atau komputer akuntansi kelas sekian underscore nama gitu ya. Kalau ini pelatihan berarti pelatihan accurate tanggal berapa sekarang Bapak Ibu? 3 ya? 3 Mei 2025. Nah, Bapak Ibu boleh klik enter 2 kali atau boleh klik create. Yang ini create gitu ya. Create misalnya. Nanti akan diarahkan kepada blank item gini ya. Sudah Bapak Ibu? Kalau saya kecepatan silakan disanggah. Tapi waktu kita nanti jadi nanti tadi mau ngomong apa ya? Bapak Ibu semuanya, jadi nanti pas sudah diklik create, nah Bapak Ibu tinggal buatkan namanya ya, nama perusahaannya, nama saya dulu ya, nama kita dulu underscore, misalkan Aziz underscore tadi PT Sinar Jaya. Nah Bapak Ibu semuanya nanti kalau yang ketinggalan boleh lihat recording, tapi kalau misalkan saya harapkan sih tidak ada yang ketinggalan ya. Hari ini kita minimal setup database awal sampai input transaksi, beberapa transaksi aja dulu. Itu silakan Bu Marfuah jika ingin bertanya. Raise hand. Saya kan udah install aplikasi Accurate ya Pak, tapi dibuka nggak bisa terus, kenapa ya Pak? Tulisannya apa Bu? Tulisannya ini suruh install lagi terus gitu, tapi udah saya install tetap nggak ini Pak, tetap nggak mau Pak, nggak mau dibuka, kenapa ya? Bisa nanti fotokan di WhatsApp saya Bu ya, difotokan di WhatsApp. Nanti saya bantu sampai terinstall. Sementara Ibu lihat perhatikan dulu saja sambil nanti lihat recording ya Bu ya, untuk pas sudah akhirnya sudah benar ya. Siap Pak. Oke, silakan Bapak Ibu sudah semua, Bu Lilis, Bu Mimin. Bu Aas, Bu Yulianti dan yang lainnya. 03 Juni Pak. 3 Mei ya saya. Oke, terima kasih Bu Lilis.
Nggak konsen saya nih. Ya udah nanti saya edit nggak apa-apa. Bapak Ibu 3 Juni ya. Jangan ikutin saya. Kalau sudah seperti ini, nah jadi nanti file name-nya di sini Bapak Ibu ya. Kita membuatnya di sini. Jadi pastikan format namanya ada nama siswa gitu. Kalau misalkan untuk siswa, tapi kalau misalkan untuk perusahaan cukup nama perusahaan saja Bapak Ibu. Kalau sudah create, nanti ada informasi seperti ini. Nyimpannya di data D, nama foldernya pelatihan Accurate 3 Juni ya di Bapak Ibu ya 2025. Nama filenya, nama kita underscore PT Sinarjaya.gdb. GDB itu eksistensi penyimpanannya Bapak Ibu. Kalau sudah, oke. Nah, loadingnya punya saya agak lama Bapak Ibu. Entah karena laptopnya atau gimana, intinya agak lama. Sambil nunggu biar nggak boring Bapak Ibu, saya mau nanya dulu nih. Bu Lilis dari SMK mana Ibu? Saya dari SMK Negeri 1 Cibarusah, Pak. SMK Negeri 1 sama ya kayak Bu Yulianti Farida ya? Ya, betul. Oke. Bu Mimin udah sama semua. Oke. Rata-rata dari Bogor ya kalau nggak salah yang nge-share Bu Yuli dari SMK Fatahila ya. Bu Yuli, sehat Ibu? Alhamdulillah. Mantap. Mana siswanya Bu? Ikut Bu malam ini? Ada itu ikut Ada ya? ikut Pak pada ngumpet kayaknya. Pada ngumpet. Malu-malu. Yang mana nih? Saya mau nyapa dulu nih. Ada Ini Siva, ya? ada Ada Nadea, Siva, Nadea, sama Anissa. ya Anissa. Oke, luar biasa nih. Bu Yuli mendampingi para siswanya. Pak Ada Agus, Desti. sehat Pak Agus? Bertemu lagi dengan Pak Agus nih, luar biasa. Semangat. Masih off mic Pak Agus. Oke, Bapak Ibu semua, di sini pengguna dan kata kunci sama ya supervisor ya, karena di sini sudah ada informasi bahwa default pengguna dan kata kunci sama dengan supervisor. Bapak Ibu boleh ketik ulang, boleh di copy paste Bapak Ibu. Ya, tinggal enaknya gimana Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita mau cepat copy paste gitu ya, karena nanti USK itu 2 jam Bapak Ibu. 2 jam itu harus berkutat dengan accurate dari setup database sampai transaksi gitu ya. Kita nanti sering-sering latihan Bapak Ibu, karena nanti ada recording, silakan dipelajari kembali, diulang-ulang lagi. Dan saya sih berharap Bapak Ibu semuanya bisa memberikan kesan yang baik. Untuk promosi yang baik itu kan dari mulut ke mulut Bapak Ibu ya. Kalau bisa menyarankan teman-temannya gitu ya untuk pelatihan di sini. Kalau sudah oke, Bapak Ibu semuanya, di sini Bapak Ibu bebas memilih bahasa apa. Kalau di Mayap ada Indonesia, ada Inggris ya, betul nggak Bapak Ibu? Ada Indonesia, ada Inggris. Di Mayap hanya Inggris Bapak Ibu ya. Di Accurate itu ada Indonesia dan Inggris. Bapak Ibu dimudahkan di sini karena Accurate itu buatan Indonesia, jadinya ada bahasa Indonesia juga Bapak Ibu. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya, karena saya di sini adalah yang yang men-share materinya. Jadi takutnya nanti ada yang ngerti Inggris, ya mohon maaf. Jadi kita pakai Indonesia aja yang umum. Lanjut, kita pakai persiapan mahir langsung Bapak Ibu. Kenapa? Kenapa nggak pakai standar? Standar itu sebenarnya mudah. Nanti akan saya adakan kembali kalau pengen ikut persiapan standar. Tapi untuk persiapan standar mungkin sifatnya bukan pembayaran terikat, misalnya bayar donasi seikhlasnya gitu. Kayak sering saya ngadakan kelas-kelas seperti itu untuk kelas-kelas basic gitu ya. Pilih yang mahir ya Bapak Ibu ya.
Mahir, dipilih lalu lanjut. Nah, di sini kita cek di kebijakan akuntansi Bapak Ibu. Di sini mata uangnya apa Bapak Ibu? Hanya rupiah, Pak. Hanya rupiah saja Bapak Ibu ya, berarti dia single currency. Nah, berarti jadi kita harus fokus di sini juga Bapak Ibu. Makanya kalau kita tidak paham kebijakan, kita tidak membaca kebijakan, maka tidak akan tahu nanti pada saat mengisi di sini. Nah, nama di sini adalah IDR. Oke. Nilai tukar 1 IDR 1 rupiah. Negaranya Indonesia. Simbolnya Rp. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau uji sertifikasi entah CADE, Certified Accurate Data Entry atau CAP, CADE masih hanya 1 currency Bapak Ibu. Tapi kalau udah CAP udah 2 sampai 3 mata uang. Gimana caranya Kak Aziz untuk menambahkan mata uang? Bapak Ibu tinggal enter sampai ke bawah. Nanti dia akan muncul. Tinggal ditambahkan sama Bapak Ibu semuanya. Misalnya USD gitu ya. Lalu 1 USD 1 rupiah. 1 USD berapa rupiah? 16.300 kalau nggak salah ya. Negaranya Amerika. Ini Bapak Ibu nggak usah diikutin, saya hanya memberikan contoh. Nah, simbolnya dolar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 mata uang, cara menambahkannya tinggal enter sampai ke bawah. Saya harus sampaikan ini kenapa kalau saya hanya menyampaikannya entry-entry saja, apa bedanya saya dengan YouTube gitu ya. Di sini kita berbagi, sharing bareng, sehingga Bapak Ibu semuanya paham. Kalau sudah, Bapak Ibu sudah? Kalau sudah kita lanjut. Nama perusahaannya kita lihat di soal PT Sinar Jaya. Alamatnya Jalan Mamiri 02. Jakarta Utaranya di bawahnya Bapak Ibu ya. Jakarta Utara gitu ya. Bawahnya juga boleh tambahin DKI Jakarta kalau mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tanggal mulai tutup buku di sini 30 November 2024. 30/11/2024. Nah, Bapak Ibu semuanya kalau misalkan di sini tidak ada tanggal mulai tutup buku gitu ya. Kadang soal LSP begitu Bapak Ibu, kurang lengkap. Kita disuruh nyari sendiri tanggal mulai tutup bukunya dari mana? Dari neraca saldo awal Bapak Ibu. Dari sini ya. Kalau yang kemarin ikut pelatihan saya di Abdimas Unindra, itu tidak ada saldo awalnya di soal atasnya gitu ya, adanya di neraca saldo awal. Nah, jadi untuk mencari kalau misalkan tidak ada tanggal mulai tutup buku, ambil dari sini Bapak Ibu ya. Dari saldo neraca saldo per 30 November gitu. Oke, kalau sudah di tahun fiskal di sini 2024 ya Bapak Ibu ya. 2024. Berarti nah tahun fiskal pun sama, kalau misalkan di neraca di soal yang enggak ada, berarti ikutin aja, ikutin dari neraca saldo awal. Sebenarnya sama, tahun fiskal itu tahun pajak Bapak Ibu ya. Nah, tahun fiskal bukan ditulis 2024 ini Bapak Ibu. Nggak akan bisa dia. Jadi maksudnya 2 angka yang terakhir. Kalau 2024 berarti cukup 24 saja. 24 gitu ya. Periode akuntansi ada berapa bulan? 12 bulan. Tahunnya berapa? 24. Gitu. Jadi 12, 24. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak 2024 gini ya. Salah nanti. Nggak akan bisa dia. Seperti itu cara memasukkannya. Oke, sudah Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah kita lanjut. Nomor seri faktur pajak kita cek di sini. 010 000
Yang ini ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa disalin dia. 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ada sampainya ya. Ini nih. Nggak usah, tapi sampainya nggak usah, biarin aja. Cukup itunya aja. NPWP 06347 06.347 titik 251 titik 071 titik 000. NPWP dan nomor pengukuhan PKP sama ya Bapak Ibu ya. Tanggal pengukuhan PKP-nya 1 Januari 2022. Ini ya. 1 Januari 2022. Kode cabang 1. Jenis usahanya distributor elektronik KLUSPT 62534. Bapak Ibu nanti di sini semuanya akan bahasa Inggris ya untuk pendefinisian akun-akunnya. Jadi diharapkan Bapak Ibu fokus dan terutama Bapak Ibu semuanya paham akun Inggris. Tapi kenapa saya bawain ini? Karena menurut saya penting Bapak Ibu semuanya untuk Bapak Ibu akuntansi itu untuk kelas 11 dan 12 biasanya sudah pakai bahasa Inggris. Oke, kalau belum saya tunggu. Kalau sudah akan saya lanjut. Kalau sudah boleh emoticon jempol atau ya emoticon jempol lah di itunya lah. Atau boleh juga di kolom chat sudah Kak gitu. Sudah buku Swandari sudah. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah kita lanjut. Bisa? Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan import akun. Nah, kenapa saya ada USD? Karena tadi saya menambahkan USD. Bapak Ibu semuanya, mohon diperhatikan sebentar. Bapak Ibu semuanya jangan pernah mengotak-atikkan modal awalnya dulu. Kalau Bapak Ibu sudah mengotak-atikkan modal awalnya, Bapak Ibu semuanya nanti akan bermasalah pada saat Bapak Ibu import data dan permodalannya. Karena kalau buat permodalan sudah salah, Bapak Ibu harus buat ulang, gitu ya. Jadi nanti diajarkan kepada siswa untuk berhati-hati di permodalan awal sini. Memang agak lama nih kalau untuk Bapak Ibu menyampaikan kepada siswa di sini. Karena pasti nanti awal-awal ini akan ada trouble, pasti ada saja trouble Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi, nah Bapak Ibu semuanya hapus semua akun yang ini ya, kecuali opening balance equity dan retained earning. Tapi retained earning pun ini nanti akan kita hapus Bapak Ibu. Karena modalnya nanti sudah ada dari data import. Kita sudah memiliki modal retained earning yang sudah memiliki saldo awal, gitu ya. Jadi nanti kita hapus. Nah, semuanya ini kita hapus kecuali opening balance dan retained earning. Itu dulu aja. Dihapus sama Bapak Ibu semuanya. Disisakan 2, opening dan retained. Oke. Sudah sisa 2 Bapak Ibu ya. Aziz mau nanya. Siapa yang mau bertanya? Boleh raise hand Saya. Bapak Ibu. Oh ya, Bu Yuli, silakan Bu Yuli. Pak, kalau misalnya ada 2 mata uang, itu rilis unrilisnya nggak boleh dihapus ya? Nah, itu ya. Terima kasih Bu Yuli sudah diingatkan. Oke, baik. Kalau untuk 2 mata uang atau lebih dari 1 lah intinya Bapak Ibu ya. Tadi ada tulisan realis sama unrealis ya. Realis laba rugi sama unrealis laba rugi. Itu tidak perlu dihapus Bapak Ibu kalau misalkan ada lebih dari 1 mata uang.
Kenapa? Karena itu untuk merealisasikan jumlah nilai yang ada di dalam laporan laba rugi atau laporan keuangan Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan nanti Bapak Ibu kerja gitu ya, atau misalnya praktik lah, intinya lah praktik di lapangan langsung, lalu ada laporan yang bukan laporan, transaksi yang sifatnya itu dia menggunakan mata uang asing gitu ya, dalam transaksi menggunakan mata uang asing. Kan mata uang asing nilainya dengan kita berbeda. Misalkan kita menjual untuk apa ya, laptop. Menjual laptop, kalau misalkan kita rupiahkan, kita jual harga 5 juta. Tapi kalau misalkan dijual ke luar negeri dalam bentuk dolar, harganya misalkan $100 gitu ya. Itu kan berbeda, nanti ada perbedaan nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi tulisannya nanti di laba rugi 100. Nah, untuk merealisasikannya gimana? Tidak perlu dihapus realis dan unrealisnya untuk merealisasikan laporan laba rugi perusahaan nanti gitu. Paham sampai sini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Yuli sudah diingatkan. Bu Yulinya ada 2 ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya sudah menghapus, modalnya jangan di otak-atik dulu. Kita langsung klik di sini untuk import dari berkas. Ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya diklik sampai muncul ke sini Bapak Ibu. Kalau sudah, klik yang gambar berkas ini Bapak Ibu, bukan ambil data ya, tapi klik gambar berkas yang ini. Bapak Ibu cari penyimpanannya di mana pada saat tadi yang saya suruh install data impor Excel-nya. Ya. Maka dari itu harus satu folder Bapak Ibu. Jangan sampai mencar-mencar. Kalau saya nyimpan di data D, nama foldernya PT Sinar Jaya. Ini ya. Nah, kosong Bapak Ibu, blank data. Silakan Bapak Ibu dituin dulu. Dibuka dulu ya. Sudah Bapak Ibu semuanya? Kalau sudah, file of type GDB-nya diganti jadi Excel Bapak Ibu. Nanti muncul dia. Jadi Excel-nya ada. Kenapa tadi nggak muncul? Karena eksistensi file yang akan diimportnya tidak menunjukkan eksistensi Excel. Karena data import kan Excel kan yang kita gunakan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau dicatat, tapi ada recording ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengulang-ulang kembali, ya bisa belajar kembali sambil dicatat di rumahnya. Karena itu kan kalau pakai recording kan lebih santai ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk hanya mencatat saja biasanya kadang suka lupa gitu. Daftar akun ya, open. Lalu ambil data. Dan sudah Bapak Ibu, kalau sudah, nah Bapak Ibu semuanya, yang akan kita ambil adalah ini dari cash in bank sampai ke bawah ya. Yang atas ini tidak akan kita gunakan Bapak Ibu. Maka kita perlu menghapusnya. Ya, yang kita gunakan hanya ini Bapak Ibu ya. Ingat, hanya dari cash in bank sampai ke bawah. Berarti setiap akun yang kita import nantinya, setiap daftar yang kita import nantinya, yang atas ini tidak akan dipakai Bapak Ibu. Karena nanti akan kita definisikan di sini, di kolom sini. Ya, maka dari itu ini perlu kita hapus. Klik kanan di mouse-nya atau di keypad-nya, lalu hapus Bapak Ibu. Apakah Anda ingin menghapus? Yes. Jika sudah, Bapak Ibu sekarang adalah tugasnya mendefinisikan ACC no atau akun no atau nomor akun gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah pada paham. Account name, nama akun. Opening balance, saldo awal ya. As of balance, saldo per tanggal. Currency, mata uang. IDR kita definisikan ke dalam IDR. Gitu ya. Jadi definisiin setelah kita definisikan di sini, muncul lagi ke sini. Kenapa? Untuk memastikan
mata uangnya apa nanti yang akan digunakan. Kalau ada dua ya berarti nanti masukin ada dua biasanya, IDR dan USD misalnya. Oke. Akun tipe akun. Nah, kita definisikan lagi Bapak Ibu di sini. Setelah kita mendefinisikan tipe akun, ya, maka akan diarahkan ke sini. Kenapa? Nanti ini untuk memastikan penempatannya Bapak Ibu. Cash in bank, kas bank. Account receivable, akun piutang. Other current asset, aktiva lancar lainnya. Inventory, persediaan. Fixed asset, aktiva tetap. Accumulated depreciation, akumulasi penyusutan. Gampang ya Bapak Ibu ya? Silakan disamain dulu sebelum saya ke bawah lagi. Other current liability, utang lancar lainnya. Account payable, akun hutang. Jangan salah antara akun hutang dan akun piutang Bapak Ibu. Long term liability, utang jangka panjang. Equity, modal atau ekuitas. Revenue, pendapatan. Cost of goods sold, harga pokok penjualan. Expense itu beban. Other income itu pendapatan lain-lain. Other expense, beban lain-lain. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah oke. Nah, di sini perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu. Tadi kan kita permodalan ini laba ditahannya adalah retained earning. Nah, di sini kita ada retained earning Bapak Ibu ya. Ini yang saya tandakan nih warna biru. Dan dia sudah memiliki saldo awal pada tahun sebelumnya. Maka nanti yang akan jadikan modal laba ditahan adalah retained earning yang ini Bapak Ibu. Oke? Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal import data. Gimana Bapak Ibu sudah? Boleh. Akun tipenya tadi kok kehapus ya? Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah, kalau sudah boleh emoticon jempol atau di kolom komentar agar saya tahu kelasnya aktif gitu ya Bapak Ibu ya. Pak mau tanya nih. Boleh silakan Pak Agus. Ini Pak, tadi saya tanya-tanya nih Kak, ini di akuratnya ada kata-kata belum terregistrasi ya Pak ya? Di accurate mana ya Pak? Di atasnya ya Pak ya? Belum terregistrasi. Tapi Bapak bisa mengoperasikannya kan? Bisa Pak sih Pak. Bisa, Pak. Jadi gini Bapak Ibu ya, Pak Agus terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin jawab ya Bapak. Untuk accurate yang saya berikan kepada Bapak Ibu, kenapa ada tulisan belum terregistrasi? Karena Bapak Ibu semuanya kan belum memiliki lisensi. Jadi Bapak Ibu semuanya bebas menggunakan accurate, namun dengan catatan ada batas minimumnya. Jadi Bapak Ibu hanya bisa menggunakan transaksinya, bukan menggunakan ya, membuka transaksi yang Bapak Ibu gunakan, yang Bapak Ibu kerjakan maksimal 30 hari. Jadi kalau sudah lewat 30 hari gimana Pak? Buat ulang lagi. Jadi gitu. Nah misalkan nih seperti yang ini yang kita kerjakan, PT Sinar Jaya gitu ya. PT Sinar Jaya ini Bapak Ibu semuanya sudah lewat dari 30 hari nih. Pas dibuka ada tulisannya. Anda harus menghubungi pihak accurate atau pihak ini gitu ya. Pihak perusahaan gitu ya. Pihak accurate lah intinya lah. CPSoft. Nah Bapak Ibu semuanya itu bukan berarti accurate-nya yang akan
terstop, tapi hanya transaksinya saja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buat ulang. Nah, maka dari itu softwarenya ada tulisan belum terregister. Tapi kalau punya saya, karena saya katakan sudah memiliki lisensi, sudah beli lisensi ke Accurate-nya, maka saya tidak ada tulisan belum terregister. Jadi saya sudah terdaftar. Seperti itu, Pak Agus. Jadi nanti tetap Bapak Satu bisa lagi, Pak. menggunakan. Ya, satu lagi Pak, boleh? Silakan, boleh Pak. Nah, ini kan saya tadi udah melanjutin yang tadi ya Pak ya. Udah terimpor itu ya Pak ya. 53 terimpor. Betul. Nah, ada beberapa kegagalan itu penyebabnya apa Pak? Bapak ada yang gagal Pak? Enggak sih, 53 nol gagal sih Pak. Oke. Baik, saya jawab ya. Atau ada lagi pertanyaan Pak? Itu aja Pak. Gitu Kegagalan-kegagalan itu kenapa bisa terjadi Oke. gitu, dan gimana mengatasinya gitu aja Pak. Oke, siap. Kegagalan kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Satu, Bapak Ibu salah mendefinisikan pada saat definisi di Accurate-nya. Pertanyaan bagus dari Pak Agus nih. Jadi kalau misalkan kita nanti menghadapi kendala ya di anak didik kita, pasti ada aja kendala, Pak gagal impor nih Pak, kenapa Pak? Gitu. Bisa jadi salah mendefinisikan ya, tipe akunnya salah gitu ya. Tapi kalau tipe akun kadang nggak terlalu fatal Bapak Ibu, cuman nanti pada saat data awal balance akhirnya itu nggak akan sama dengan yang di soal. Lalu yang kedua, bisa jadi juga Bapak Ibu semuanya pada saat di Excel-nya data importnya sini tanggal formatnya berbeda Bapak Ibu. Jadi di Excel tanggal dulu bulan baru tahun, di Accurate-nya bulan dulu tanggal baru tahun. Itu kan tergantung format dari komputernya. Kalau Excel itu biasanya nggak berpengaruh dari format ininya ya, karena Excel kan bisa dirubah di sini ya, di Excel-nya langsung ya. Kalau Accurate memang mengikuti format tanggal yang ada di dalam software Bapak Ibu. Yang ada di dalam software, yang ada di dalam device. Tapi kalau misalkan untuk Excel mengikuti dari settingan kitanya pada saat di Excel gitu. Nah, ini saya buka dulu untuk Excel-nya. Jadi kegagalannya seperti itu Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya untuk gagal import gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau di sini kan saya tulisannya adalah tanggal dulu, tanggal 30 bulan 11 2024. Sudah sama persis dengan yang ada di Accurate. 3 tanggal, bulan, tahun gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan saya ubah bulan dulu, tanggal baru tahun, pasti akan gagal import Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah salah di format tanggalnya gitu. Nah, untuk cara mengubahnya Bapak Ibu sebenarnya mudah. Bapak Ibu bisa klik ke sini ya, number. Lalu Bapak Ibu tinggal diganti location-nya Indonesia. Lalu nanti ini diganti menjadi yang ini ya, 14/03/2012. Seperti itu. Paham Bapak Ibu semuanya untuk mengatasi kendala seperti itu? Kalau solusinya Pak, apa kita ulang lagi gitu Pak? Kalau gagal impor, kita tidak perlu membuat data awal ulang, tapi kita hanya perlu import ulang lagi Bapak. Seperti itu. Biasanya seperti kalau misalkan gagal importnya 1, 2 gitu ya, itu bukan dari format tanggal. Itu bisa jadi dari pentipeannya ya, mentipekannya gitu ya. Solusinya gimana? Import ulang, nanti yang sudah berhasil diimport akan gagal. Misalkan gini Bapak Ibu, ada 53 data yang harus kita import. Berhasil 50. 3 gagal gitu ya. Nah, kita import ulang karena tadi kita salah nanti kan ada notes ya, notes dari informasi apa penyebab kegagalan. Oh, salah mentipekan, misalnya tipe akunnya salah. Kita import ulang dari awal, bukan berarti buat awal import ulang. Nah, nanti 3 data berhasil, 50 data gagal. Kenapa? 50-nya itu sudah ada di dalam akun. 3 data itu yang belum terimpor tadi gitu Bapak Ibu. Jadi jangan panik untuk salah gagal impor. Gagal itu bukan berarti salah, gagal impor itu bukan berarti salah. Tetapi itu biasanya double data seperti itu. Paham Pak Agus dan Bapak Ibu semuanya? Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Agus. Oke, kalau sudah kita import data Bapak Ibu ya. Tadi Pak Agus sudah import, katanya 53 ya. Oh iya betul, 53. Jangan sampai ada yang gagal Bapak Ibu. Apakah ada yang gagal? Saya harap sih tidak ada ya. 53 data gagal, 53 data berhasil, 0 gagal. Oke Bapak Ibu, tadi kan saya sudah bilang ya Bapak Ibu ya, terkait masalah permodalan, di sini kita sudah ada modalnya, retained earning.
ya. Jadi double retained Bapak Ibu, retained earning yang awal ini yang tadi kita import dengan retained earning yang tadi kita hapus, yang tidak kita hapus. Jadi yang digunakan yang mana Kak? Sudah pasti yang ada saldonya Bapak Ibu, ya. Yang ini. Nah, maka dari itu kita ganti yang ini. Ini kan hurufnya kecil semua ya Bapak Ibu ya. Retained earning. Nah, maka dari atau kita baca dari nomor akunnya Bapak Ibu, lebih mudahnya gitu ya. Kita ganti nomor akunnya berapa? 3.8.000. Nah, terganti otomatis. Ganti nomornya gimana? Di samping sininya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan yang atasnya dulu yang diganti Bapak Ibu, yang bawahnya dulu saja yang diganti. Gitu ya. Kalau sudah Bapak Ibu semuanya diubah permodalannya, laba retainnya sudah, barulah ekuitas saldo awalnya kita berikan opening balance equity. Kalau Sebentar Pak, sebentar Pak, saya mau tanya. Jadi yang diganti yang di bawah ya Pak ya? yang Yang di bawahnya bawahnya Pak. diganti. Betul. Yang jadi ini, yang Jadi 3.800 ya Pak ya? betul 38.000 Bapak. Nah, nanti yang atasnya barulah kita tetapkan opening. Jangan yang atasnya dulu Bapak Ibu. Kalau kita sudah menetapkan yang atasnya opening, yang bawahnya sudah tentu tidak bisa diubah. Maka dari itu saya bilang yang bawahnya dulu saja kita ubah, baru yang atasnya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Nanti diulang-ulang lagi Bapak Ibu di rumahnya agar nanti Bapak Ibu semuanya paham gitu ya. Yang punya saya ini Pak, Hmm? mau tanya Pak, nomor Silakan akun Pak. 3.800 tidak ada dan telah nonaktif, maksudnya gimana Pak? 38.000 Pak, bukan 3.800. 3.800. 3.800 tidak ada atau telah nonaktif katanya. Gimana maksudnya Pak? Bapak atasnya udah ditetapkan belum opening? Yang mana Pak? Yang ekuitas saldo awalnya sudah ditetapkan atau masih kosong? Masih kosong. Oh, masih kosong ya. Iya. Coba diklik yang akun laba ditahannya, ada nggak Pak retained earning yang hurufnya kecil semua Pak? Oke. Paling bawah biasanya dia. Sama aja Pak, tidak ada katanya. Tidak ada ya? Dan telah nonaktif katanya. Aktif. Coba di escape Pak, diklik escape, SC paling kiri atas. Yang mana Pak? Ada escape di keyboardnya, escape SC di kiri atas. Skip ya. Sudah? Terus? Coba diulang Pak. Masukin 38.000. 38.003 /8.000. Lalu enter Pak. Bisa Pak? Bisa ya Pak? Bisa. Oke. Jadi kalau itu nge-fresh biasanya Pak. Jadi kalau misalkan kendala seperti itu Bapak Ibu tinggal klik escape saja, ESC atau F5. Itu nge-fresh biasanya. Jadi nanti kita perlu nge-refresh, di-refresh aja udah gitu ya. Kayak baru yang atasnya ditetapkan opening balance equity. Kalau yang dia sudah ditetapkan duluan gimana Kak? Lalu yang bawahnya belum ditetapkannya tadi retained earning yang ini. Ya berarti nanti ada dua modal dan nanti akan berakibat saldonya nggak balance gitu Bapak Ibu. Berarti yang atas opening balance equity yang huruf besar ya Pak ya? Betul Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama Pak Agus. Nah, yang ini tadi kan saya bilang akan dihapus ya Bapak Ibu ya. Karena kita tidak akan memakainya. Kalau kita hapusnya sekarang nggak bisa Bapak Ibu. Ibarat kata masih nge-fresh. Tuh, sudah digunakan dibilangin tadi kan di sini kan udah ditetapkan yang hurufnya kapital kan. Kita lanjut dulu. Lalu kembali lagi. Baru kita hapus Bapak Ibu. Klik kanan hapus atau klik hapus di sini langsung boleh. Langsung kehapus. Nah, seperti itu. Jadi kalau Accurate 5 ini kadang suka nge-fresh seperti itu. Cuman masih banyak sekali sudah menggunakan Accurate 5 Bapak Ibu. Kalau kita sudah terbiasa, lebih mudah ini daripada Mayop. Yang dihapus yang mana Pak? Yang retained earning hurufnya kapital semua Pak. Kita lanjut dulu tadi kan buat ngilangin refreshnya, nge-fresh-nya gitu ya. Lalu kembali lagi, retained earning yang hurufnya kapital semua tadi kita hapus. Nah, kalau Bapak Ibu permodalannya pakai seperti yang kemarin ya, yang ikut pelatihan saya tuh UD gitu ya. Modal pemilik ya, berarti kan drawing ya. Modal pemilik gitu ya, misalkan Raka drawing atau Deva drawing gitu ya. Drawing kapital, maaf. Deva kapital misal atau Reni kapital gitu ya, berarti diganti bawahnya bukan retained, berarti kapital.
Nah, retainer earning yang besar tadi pun dihapus sama. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah lanjut, pembayaran di muka penjualan. Nah, ini kan udah sesuai akun utang, payable, akun piutang, receivable, pembayaran di muka penjualan, payable, maksudnya kita bayar kepada pihak vendor kita ya. Pembayaran di muka pembelian, akun receivable, diskon penjualan, sales discount. Nah, nanti laba rugi terrealisir dan tak terrealisir ini ada akunnya Bapak Ibu ya, laba rugi tak terrealisir dan laba rugi tak terrealisir. Itu untuk mata uang yang lebih dari satu. Kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu boleh lanjut. Syarat pembayaran kita lihat di kebijakan akuntansi. Di sini ada 2/10 net 60 dan penjualannya 1/10 net 30 Bapak Ibu ya. Dan tidak ada COD, tapi kita tetap tambahkan COD saja nggak apa-apa. 1, 10, 30. Enter terus sampai bawah, nanti namanya otomatis dia. Lalu 2, 10, 60 gitu ya. Oke. Nah, COD tetap diadakan saja nggak apa-apa. Jadi 3 ya Bapak Ibu ya. 1 ini diskonnya 1%, hari diskon 10 hari, jatuh tempo 30 hari. Lalu diskon 2%, hari diskon 10 hari, jatuh tempo 60 hari. 000 semua COD. Kalau jatuh tempo gimana ya? Berarti hanya jatuh temponya saja 30 hari. Kalau misalnya 30 gitu ya. Dan Bapak Ibu semuanya, untuk pajak kodenya T itu tax ya Bapak Ibu ya. Namanya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilainya 11% atau 11 saja. Saya mau nanya Bapak Ibu, kan keaktifan masuk ke penilaian ya Bapak Ibu ya. Saya mau nanya tadi Pak Agus sudah aktif, Bu Lili sudah aktif. Bu Mimin saya mau bertanya boleh Ibu? Pajak penjualan bahasa Inggrisnya apa Bu? PPN apa namanya dari pajak penjualan itu? Kita boleh dibantu oleh Bu Aas jika berkenan. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya bertanya ya. Kalau ada yang mau bantu boleh, Bu Lilis. Boleh dibantu Ibu. Pajak penjualan itu apa Ibu? Outcome. PPN outcome. Betul Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Lalu kalau PPN pembelian Bapak Ibu kebalikannya nih. Ada yang mau jawab? PPN income. Oke, terima kasih Bu Lilis. Nah, jadi nanti di sini kodenya ya Bapak Ibu ya, kode pajaknya. Nah, di sini untuk akun pajaknya. Di sini hanya kodenya nih, kode akun. Lalu, kalau misalkan dia pajaknya lebih bukan hanya PPN, ada pajak keduanya. Pajak keduanya itu dia mungut PPh pasal 23 karena ada transaksi kepada bendaharawan negara atas jasa, misalkan jasa sewa atau jasa konstruksi gitu ya. Kan PPh pasal 23 Bapak Ibu ya. Tinggal ditambahkan boleh langsung ke bawahnya. Dimasukin kodenya apa gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau transaksi di sekolah tidak tidak ada, hanya PPN saja karena umum PPN itu ya. Bahkan ada yang tidak mungut PPN. Seperti perusahaan saya saat ini kan bekerja sebagai supervisor ya, tidak ada PPN. Hanya pajaknya itu PPh badan saja. Jadi lapor PPh doang, lapor PPh badan, PPh pasal 21, udah nggak ada PPN. Lalu lanjut. Untuk pelanggannya umum, metode pengiriman karena di soalnya tidak ada, Bapak Ibu mau ditambahkan nggak? Misalnya, apa sih contoh metode pengiriman? Mobil box ya Bapak Ibu, yang umumnya mobil box kayaknya nih, sepeda motor gitu ya. Tapi selain itu ada Bapak Ibu, JNT, JNE, Tax Express,
terus wahana gitu ya. Silakan menyesuaikan dengan yang ada di transaksinya atau di perusahaannya. Kalau mengajarkan kepada anak nanti seperti itu Bapak Ibu, mengajarkan kepada siswa ya. Jadi jangan kalau bisa menurut saya sih walaupun di soalnya nanti kosong Bapak Ibu memberikan kebebasan saja kepada siswa. Nah, silakan kamu tambahkan mau mobil box, mau JNT, mau JNE boleh bebas. Yang penting metode pengiriman jangan sampai kosong. Kenapa? Karena kalau kosong itu nanti asumsi mereka oh guru saya nggak mengajarkan pada saat di sekolah gitu ya. Tadi Pak Dayat raise hand, ada apa Pak Dayat? Silakan kalau mau bertanya. Oke, kita misalkan saya JNT deh Bapak Ibu. Sama mobil box yang umum ya. Saya tambahkan. Nah, Bapak Ibu bebas. Nggak ditambahkan gimana Kak? Saya mau main cepet ya udah silakan. Tapi saran saya Bapak Ibu mengajarkan juga kepada siswanya agar siswanya juga paham. Ternyata di akhirat itu ada metode pengiriman. Kalau di Mayap gimana? Ada nggak Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada ya. Biasanya kalau metode itu bukan FOB itu, Mas Aziz. FOB apa ya? Iya. Kalau FOB itu di Mayap tapi ada Pak FOB Pak. Wah Pak Hafi nih. Gimana kabar Pak Hafi? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Masya Allah. Ketemu lagi sama Pak Hafi nih. Alhamdulillah. Oke, untuk FOB itu beda lagi kayaknya Pak ya. Itu untuk ekspor impor deh, untuk impor deh. Kalau ini kan yang pengiriman di wilayah kita aja gitu, maksudnya di wilayah Indonesia gitu ya. Misalnya pakai, kan umumnya itu kan metode pengiriman kan ada JNT gitu ya. Bener gak? Nah itu aja kita pakainya. Tapi kalau di, gak tau udah kalau di Mayop ada apa enggak ya. Karena saya waktu pas pakai Mayop itu, soalnya soal maksudnya mohon maaf, hanya fokus entry gitu ya. Import beres, udah apa habis itu transaksi gitu. Jadi nggak terlalu mendalam karena waktu itu saya masih SMK. Jadi kalau sudah Bapak Ibu semua boleh lanjut. Nah, sudah sampai ke pelanggan. Udah langkah 8 nih Bapak Ibu. Ya, kalau nanti kita tidak cukup, kita naik sampai jam 9 maksimal. Jika jam 9 tidak cukup, kita lanjutkan besok. Oke? Klik di sini untuk impor dari berkas. Klik gambar berkas. Langkahnya sama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak perlu ke mana-mana lagi, udah di sini langsung ganti jadi Excel saja. Nah, di sini kita pilih yang daftar pelanggan. Open. Kak, izin bertanya dong. Ya, silakan. Eh, aku kan mau ini impor data gitu. Habis itu pas ambil data itu selalu nge-stuck. Itu kenapa ya? Oh, itu mah device-nya berarti. Ngestaknya gimana tuh? Lama gitu? Nge-stuck itu muter-muter. Terus nggak Lama ya? keambil datanya gitu. Nge-freeze. Nge-freeze ya? Klik F5 atau Escape aja. Sering-sering itu apa namanya itu laptopnya, apa namanya biasanya laptopnya atau komputernya, mohon maaf, terlalu banyak data. Jadi mengakibatkan agak lemot gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan laptop baru seperti itu, ya apa namanya tinggal di F5 atau di Escape aja. Biasanya itu device. Terima kasih. Sama-sama. Kalau sudah ambil data Bapak Ibu ya. Kalau di Accurate Online lebih mudah Bapak Ibu. Kalau yang waktu itu pernah ikut Accurate Online di saya, jauh lebih mudah. Nah, kenapa saya pakainya Accurate Desktop? Pas saya melakukan observasi lapangan, ternyata banyak sekolah yang belum menggunakan Accurate, Bapak Ibu. Sangat disayangkan. Di industri itu sudah dibutuhkan adalah Accurate gitu ya. Yang pertama ini seperti biasa kita hapus, karena tidak akan kita pakai. Yang akan kita pakai adalah dari C01 sampai bawah. Kita hapus. Nah, maka dari itu, fokusnya kita pertama Accurate dulu. Setelah itu nanti baru kita mau mengadakan kelas-kelas lainnya. Pajak akan kita adakan di bulan ini atau bulan Juli. Kode itu nomor pelanggan. Customer itu nama pelanggan. Address itu alamat. Alamat 1 ya Bapak Ibu ya. Invoice number nomor pajak. Nomor pajak mana ya nomor pajak?
ya nih. S of balance saldo awal. Saldo S of balance itu saldo per tanggal Bapak Ibu ya. Saldo per tanggal. Opening balance itu saldo awal. Ini ceritanya apa namanya ya? Ini soal bekas LSP saya Bapak Ibu ya. Inggris semua, luar biasa ini. Anak-anak saya sampai bengong. Waduh Pak, bahasa Inggris semua gitu ya. Tidak apa-apa. 1/10, yang bawahnya samainnya COD juga samain 1/10 aja. COD. Ada ya pilihannya ya. COD. Lalu oke. Teks 1 pajak pertama. PPN definisikan ke dalam T atau PPN. Currency mata uang. IDR. Oke, sudah. Silakan Bapak Ibu didefinisikan dulu. Tipe pelanggannya umum. Checklist di sini tambah saldo jika nomornya sama. Maksudnya gimana Kak Aziz? Jadi gini Bapak Ibu. Kadang ada yang nomor pelanggannya sama ya. Yang nomor pelanggan yang sama ini nanti misalkan ada dua nomor pelanggannya sama dengan nama yang sama juga, tapi tanggal transaksinya beda. Nah, itu nanti akan diakumulasikan saldo awalnya gitu. Oke, kalau sudah boleh raise hand Bapak Ibu. Sebentar Pak. Oh, belum ya Pak Agus ya. Oke, siap. Nanti kita istirahat sebentar Bapak Ibu ya. Khawatir Bapak Ibu semuanya ada yang mau sholat atau ada yang mau minum dulu sebentar gitu. Kita istirahat kurang lebih 5-10 menit. Lalu nanti kita lanjut. Ya apa namanya nantilah kalau misalkan udah agak-agak jelimet gitu ya. Kayaknya lebih cepat ini ya Pak Agus ya dibandingkan kemarin pas Abdimas ya Pak Agus ya. Ya nggak sih Pak? Saya kebetulan waktu itu lagi piket Pak, lagi kerja di sekolah. Nah, maksudnya Jadi kelasnya gitu ya. Kemarin kita berapa jam Pak? Itu setup database awal nggak kelar-kelar ya Pak ya? Karena iya betul Pak. gara 1-2 orang itu yang nungguin jadi lama ya Pak ya. Alhamdulillah kita ini Betul. agak cepat ya Pak ya. Oke. Ada Kalau recordingnya masih sih ya? kenapa Pak Agus? Pak Afi? Ada rekamannya kan ya nanti ya? Ada Pak, sudah saya recording Pak Aman. Oh, saya lagi fokus itu dulu, menyimak dulu. Oke, siap. Jadi saya nggak langsung perhatiin apa mempraktekkan gitu. Oke. Udah ada Pak, udah ada recording Pak. Nanti saya share dalam bentuk Google Drive ya. Import Oke, data. siap. Pak Aziz, mohon maaf mau tanya. Silakan. Itu kan ada kolom-kolom yang dibutuhkan ya. Kalau saya perhatiin pas tadi sebelumnya impor itu kosong gitu. Sekarang ada. Itu tuh fungsinya buat apa? Yang tipe ini ya, tipe pelanggan ya. Iya. Tipe pelanggan itu didefinisikan umum. Acuannya dari mana? Dari sini Bapak Ibu. Aduh, tadi mana ya? Tipe pelanggan umum ada tadi. Tipe pelanggan kita definisikan umum. Jadi didefinisikan sampingnya itu ada tulisan kalau kita klik langsung muncul umum gitu ya. Didefinisikan saja umum pelanggannya. Saya sudah terlanjur import. Langsung aja didefinisikan di situ, nanti ada tulisan diklik ya sampai muncul panah ke bawah, klik umum pelanggannya. Acuannya dari sini. Di sini ada harusnya namanya umum, tapi ini seperti yang tadi saya bilang nge-fresh. Hilang. Tapi secara ini nggak hilang, Bapak Ibu.
aman. Oke, jika sudah terimport 5 data ya Bapak Ibu ya, kita boleh lanjut. Bu Yuli aman nggak? Bu Yulianti, Aman, Pak. Aman. aman ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Pemasok. Import data. Nah, sama Bapak Ibu cara importnya ya. Klik di sini, saya yakin sudah pada ini ya. Untuk ambil datanya, nah ini hanya diulang-ulang saja. Ambil data, klik gambar berkas, ganti jadi Excel, lalu pemasok, ambil data. Bapak Ibu kalau mau minta soal accurate, nanti jangan sungkan-sungkan, saya banyak soal accurate Bapak Ibu. Atau soal pajak, soal apa namanya lagi ya, soal akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur gitu ya. Boleh. Nanti japri saya akan share ya. Ini seperti biasa dihapus. Kita tidak akan pakai karena kita akan mendefinisikan. Sebentar Pak, Nomor tanya pemasok. Pak, Ya, silakan. kok pas saya mau impor data kok ada kolom yang dibutuhkan tipe pelanggan belum didefinisikan. Emang ada tipe pelanggan Pak? Itu tadi yang tulisan tipe pelanggan di sampingnya itu definisikan umum, Pak. Sebelah mana Pak? Ada di apa namanya kolom yang dibutuhkan, udah ketahuan ada? Oh iya ya. Nah, itu Oh, di di situ. sampingnya itu didefinisikan jadi umum, bukan diklik manual ya, Pak ya. Tapi Oh iya diklik. Pak. Ada? Udah. Mata uang belum dipetakan lagi Pak. Nah, Bapak klik mata uang dulu, baru didefinisikan IDR nanti. Oh iya. Nah, jadi itu Oke, Pak. apa namanya kita nggak akan bisa mengimpor kalau misalkan kitanya ada yang ke lewat seperti itu. Pak Agus nggak lagi piket kan sekarang? Enggak, maksudnya kemarin waktu kita Oh, hari Senin tuh Pak. iya. Saya kira lagi piket gitu, maksudnya piket entah di masjid gitu ya. Enggak, kemarin waktu piket sekolah Pak. Sekolah ya, Jadi Pak ya. saya enggak fokus gitu. Nggak fokus ya, Pak ya. Jadi nggak ngikutin ya, Pak ya. Cuman lihat doang ya, Pak Iya ya. pada kamu jadi enggak ini. Oke. Semoga hari ini kita Mata uang IDR Pak ditulis aja Pak mata uangnya. nggak ditulis, Pak. Jadi pas Bapak klik mata uang, diklik 2 kali, nanti akan muncul pendefinisian lagi IDR, definisikan IDR, Pak. Definisi IDR definisinya ke IDR lagi. ada Bapak nggak IDR klik juga, manual, Pak. ditulis aja Pak. Nggak diklik Bagus. manual, jadi nggak ditulis manual, tapi Bapak diklik sampai muncul tanda panah. Ya ini definisinya nggak Nah, masuk Pak. sebentar nih, apa namanya currency ya. Ini ada contohnya nih. Jadi Coba. Bapak ke mata uang dulu cari. Ya. Nah, ke sini nanti Bapak klik ininya IDR. Oh, di situnya Pak ya. Bapak klik 2 kali dulu di mata uang, 2 kali. Oh iya Pak, oke 2 Pak. kali. Bisa? Udah Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu semuanya didefinisikan. Pajak itu harus didefinisikan ya Pak. Pajak. Nah, itu juga sama Bapak. Bapak tinggal diklik yang teks 1 itu, yang pajak ya. Pajak pertama kan. Iya. Definisikannya, pajak pertama. Bapak klik 2 kali itu. Iya betul Pak. PPN, definisikan PPN. Kayak gitu Pak. Semuanya didefinisikan ya Pak. Enggak semua, hanya beberapa kayak PPN, mata uang. Ada ini Pak, syarat Pak Nah, gimana? syarat pun sama Pak. Sama ya Pak. Ada Bapak diklik aja 2 kali di termnya itu ya, di syarat ini ya. Bapak klik 2 kali. Saya cuma ada 2 ya Pak ya. Ya, syarat ada 2, 1/10 dan COD. Nah, itu dua-duanya ada Pak. Iya ya. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Udah, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Agus. 5 data terimpor. Ya. Nah, 0 silakan gagal. Bapak Ibu semuanya apa namanya? Untuk pemasok nggak beda jauh ya Bapak Ibu ya, kita harus teliti intinya. Vendor itu nama pemasok. Address itu alamat 1. Invoice number, nomor pajak. Mana nomor pajak tadi? Nah ini ya. As of balance, saldo per tanggal. Apa untuk pemasok emang udah di-share Pak? Sudah, Pak. Filenya? Sudah. Nggak ada ya di Bapak ya? Belum dapat saya Pak. Coba saya share ulang. Ada Pak. Dia ke tempat apa ya?
Bisa di-share ulang, Pak. Sebentar ya Pak, ini saya mau share ulang dulu. Pemasok. Oh iya belum ya. Kalau yang Belum, baru Pak. ya belum. Pemasok. Oh ya udah ada, Pak. Makasih, Pak. Sudah ada Pak? Iya. Nggak apa-apa, saya share lagi Pak. As of balance, opening balance saldo per tanggal, saldo per tanggal, saldo awal, teks 1 pajak pertama, mata uang. Oke. Jika sudah, tambah saldo jika nomornya sama di checklist, silakan Bapak Ibu semuanya diimpor. Berapa peserta hari ini? Kalau di catatan sih 20. 20 berapa sih coba sebentar. Saya lihat di catatan 22, yang hadir 23 lebih 1. Siapa nih? Coba sebentar, saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di sini. Apa ada yang double device? Oh Bu Enda double device. Oke. Sip. Luar biasa. Kelas hari ini ramai sekali. Nanti kita foto ulang Bapak Ibu ya. Tadi sedikit banget kayaknya. Kalau sudah kita langsung impor data. Pak Agus? Bentar, Pak. Oke. Kita bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Sambil Bapak Ibu menelaah kembali gitu. Kalau itu didefinisikan apa, Pak? Apa tuh Pak? Di syarat itu ada term itu. Syarat itu definisikannya 2/10 Kalau Pak. itu Term itu syarat. 2/10 juga semuanya, dua-duanya. Ya. Hanya satu Pak. Bapak kayaknya lupa ngapus deh yang awalnya ini, yang di atas ini nih. Kenapa? Tadi kan yang di awal di sini nih ada tulisan itu ya. Sebelum S001 ada tulisan ini ya. Oh iya Pak. Bapak lupa ngapus kayaknya. Kita nanti dihapus ya Pak ya. Karena nggak dipakai Pak. Ini Pak. Kalau sudah kita import data Bapak Pak, saya ambil biasa di Mayo Pak saya. Bapak masih mayap ya berarti di sekolahnya ya? Masih Mayo Pak. Mau upgrade atau gimana Pak ke Accurate Pak? Saya kebetulan ngajar ini Pak, mapel pilihan. Oh, Saya ambil Accurate itu. Oh Bapak ambil Accurate ya? Iya. Wah luar Saya biasa. belajar juga, saya juga baru tahu Pak. Nggak apa-apa Pak. Kita sama-sama sharing ya. Jujur untuk mayap saya agak lemah Pak. Maksudnya bukan agak lemah dalam artian pengoperasiannya ya, karena udah 5 tahun saya nggak pakai mayop gitu ya. Dan awal masuk 2023 saya pakai mayop juga di sekolah saya. Maksudnya transisi lah. 2023 sekolah saya transisi mayop dan Accurate. Jadi saya diminta ngajar keduanya, kelas 11 mayop, kelas 12 Accurate. Karena permintaan USK dari LSP adalah Accurate. Nah maka dari itu
upgrade lah saya ke Accurate gitu. Tapi perasaan lebih mudah mayop ya Pak. Lebih mudah mayop menurut Bapak ya. Nah, itu dia. Iya. Maka dari itu plus minus ya Pak ya. Kalau saya mikirnya lebih mudah Accurate. Nah, orang-orang banyak yang bilang mudahnya lebih mudah mayop gitu ya. Tapi ya itu persepsi orang-orang ya Pak ya. Karena kan Iya. kita sendiri Belum yang familiar aja Pak mungkin. betul, yang familiarnya gitu. Oke, kita lanjut. Mau Kalau nanya misalkan dulu Bapak boleh Ibu, nggak? kenapa? Mau nanya dulu. Silakan Bu Yuli. Nah, kalau misalnya ini kan kita udah punya data, tinggal impor-impor ya. Ya, Misalnya nih kita belum punya data, terus misalnya mau bikin data yang mau diimpor, apakah kolom-kolom yang mau diimpor itu kita bikinnya itu harus sesuai dengan yang seperti Bapak contohkan, apa bebas gitu Pak? kalau formatting itu menyesuaikan dengan accurate-nya Bu, apa namanya? Jadi kalau misalkan kita tidak punya data ya, kayak yang saya juga pernah bikin data sendiri gitu, tapi accurate online. Jadi untuk format intinya balik lagi ke formatnya. Formatnya itu CSV XLS untuk accurate itu untuk format XLS ada nanti formatnya di pas kita save data ya. Lalu yang kedua pendefinisiannya untuk akun itu. Nah kan yang di situ kan ada yang namanya ini ya kan akun-akun jadi kayak cash in bank masuknya kategori apa. Lalu yang masuk kategori persediaan apa, yang masuk kategori harta tetap apa. Nah itu harus pendefinisiannya harus tepat gitu. Jadi kalau misalkan Bu Yuli pengen buat sendiri silahkan. Untuk format sih lebih enak menurut saya ya pakai yang udah jadi dihapus data nama-namanya dipakai punya yang pengen dibuat gitu. Seperti itu Bu Yuli. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu pakai standar pasti tidak akan muncul proyek dan departemen. Tapi kalau untuk yang enterprise pasti muncul proyek dan departemen. Nah ini untuk manufaktur jadi tidak perlu kita gunakan. Lanjut aja. Tidak kita gunakan Bapak Ibu. Untuk gudang center keterangan di sini misalnya ini saya hanya mencontohkan Bapak Ibu, kita harus memberikan juga kepada siswa kita itu sedikit pemahaman. Jadi kalau keterangan di sini adalah misalkan gudang pusat, penanggung jawab siapa? Penanggung jawabnya kepala gudang gitu ya. Kepala gudang misalkan Aziz gitu. Tapi kalau misalkan di WSK dipakai nggak Kak? Pak, nggak dipakai, hapus saja. Tapi kalau misalkan kita mau ngajarin secara industri, ini akan dipakai nanti. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya ajarin juga anak-anaknya. Jangan sampai dikosongin aja jadi langsung lewat gitu. Enggak. Semuanya ada teorinya, semuanya ada pembahasannya gitu ya, step by step. Kategori barang tidak perlu karena nanti akan kita kategorikan pada saat di selanjutnya. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita definisikan persediaan merchandise inventory, penjualan sales of merchandise, retur penjualan sales retur, diskon barang penjualan sales diskon, akun barang pengiriman merchandise, karena kita perpetual ya, harga pokok penjualan cost of goods sold, retur pembelian merchandise bukan purchase retur, akun biaya itu freight paid, biaya ongkos kirim ya, akun barang belum ditagih accrued expense atau bisa juga expense payable. Silakan disamakan dulu. Kalau sudah, kita lanjut. Sudah, Bapak Ibu semuanya? Mas Aziz, maaf nanya nih. Silakan Pak Hafi. Ya, kalau saya mungkin kebalikan dari Bu Yuli tadi ya, biasanya ketika saya belajar mayop itu, siswa itu diajarkan itu menginput detail ya, tahap demi tahap gitu tuh, tidak melakukan impor. Jadi Iya, impor itu biasanya saya lakukan itu nanti ketika siswa itu sudah paham, sudah mengerti baru. Jadi saya nggak mau ngasih kemudahan dulu sebelum mereka tuh betul-betul memahami prosesnya dulu gitu. Jadi kalau misalkan tadi berkaitan dengan akun, kemudian pelanggan dan juga pemasok tadi, kalau misalnya kita input manual juga nggak ada masalah kan ya? kalau untuk manual Bapak jangan pakai enterprise berarti, pakainya standar. Nah, maka dari itu kenapa saya pakainya enterprise? Saya jawab ya Pak Hafi ya.
Untuk Iya. enterprise mahir ya, maaf, bukan enterprise mahir. Kenapa saya pakainya mahir? Karena LSP itu cenderung menggunakannya adalah mahir. Apa namanya? Jadi maka dari itu yang saya adakan di sini adalah persiapan mahir. Tapi kalau misalkan Bapak pasti yang kurikulum itu pasti pertama dari dasar ya Pak ya. Kita Iya, paham betul. pertama penginputan awalnya dulu. Bapak boleh pakai standar. Kalau untuk standar itu penginputannya secara manual. Nah, misalkan Mas Aziz, saya pengennya apa namanya? pakai mahir tapi saya pengen input manual, berarti Bapak ajarkan anak buat Excel-nya dulu Pak. Itu nanti diajarkan dari kelas 11 aja. Ajarkan buat Excel-nya dulu, buat secara manual gitu ya. Tapi kalau bisa udah ada formatnya aja Pak, nggak apa-apa. Tapi kalaupun nggak ada formatnya ya nanti disama-samain lah, dimirip-miripin. Yang penting nanti eksistensi penyimpanannya XLS. Setelah itu disimpan, nanti baru besokannya kita ajarkan anak untuk cara mengimport data gitu. Jadi anak punya pertanggungjawaban ya Pak, yang menurut Bapak gitu ya, pertanggungjawaban kalau dia tuh gak hanya sekedar import gitu, karena Iya, betul itu. terlalu dimanjakan kayaknya Pak ya, udah dimanjakan dengan AI, teknologi, dimanjakan juga dengan hal yang instan seperti ini. Bagus tuh Pak Hafi tuh. Kalau di sekolah saya terus terang Pak, dimanjakannya seperti itu karena apa ya? Satu, keterbatasan waktu ya, lalu yang kedua keterbatasan tenaga. Jadi ini mungkin ada guru komputer saya nih, pengganti saya nanti Bu Devi Apriani, nggak ada ya, nggak hadir dia. Jadi saya suruh ikut, apa namanya, kebetulan apa namanya, saat ini guru komputernya hanya saya sendiri, komputer akuntansi. Maka dari itu saya mengajarkannya seperti itu Pak Hafi. Jadi kalau pengen seperti Pak Hafi, Bu Yuli gitu ya, seperti di Mayop jadi manual Pak, anak diajarin secara manual dulu, boleh silakan Pak. Itu lebih bagus daripada hanya kita yang buatkan dari rumah gitu ya, daftar importnya anak-anak instannya. Oh itu kayaknya terlalu memanjakan ya. Ya silahkan, itu balik lagi ke Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya balik lagi ke eksistensi penyimpanan satu, yang kedua masalah pendefinisian kode akun induknya Bapak Ibu. Oke. Yang penting intinya prosesnya sebenarnya sama ya seperti tadi ya. Hanya dilakukan secara manual tadi. Betul. Kalau untuk yang standar ya, standar lebih dikit sih Pak langkah-langkahnya. Tapi kalau misalkan Bapak pengen pakai mahir, ajarkan anak saja untuk buat Excel-nya gitu ya. Jadi nanti kita dampingi anak, kan udah ada contoh-contohnya ya. Biasanya kan asumsi dari contoh aja gitu. Jadi formattingnya nggak usah dibeda-bedain, sama-samain dikit aja gitu ya. Seperti itu Pak Afi. Oke. Kalau sudah kita lanjut. Ya. Untuk ini nggak usah kita otak-atik Bapak Ibu, karena kita perusahaan dagang ini untuk manufaktur ya. Default pesanan produksi untuk manufaktur. Lanjut, metode persediaannya apa nih? Rata-rata bergerak ya Bapak Ibu, berarti rata-rata atau average. Rata-rata. Lanjut. Nah, informasi barang, barulah kita import daftar barang. Klik gambar berkas. Sepertinya kita hanya cukup sampai import data nih Bapak Ibu. Persediaan yang dipilih Bapak Ibu ya. Ambil data. Gak apa-apa, nanti besok kita masih ada waktu untuk input transaksi sampai ke penyesuaian. Tapi ini transaksi agak banyak. Jadi diharapkan besok datang join lebih awal. Jadi akan saya mulai mungkin gak jam 7 Bapak Ibu. Tapi mungkin nanti ada dimajukan dikit 15 menit ya. Karena tadi juga kita kepotong buat perkenalan gitu ya. Itu kendalanya. Oke, nggak apa-apa. Kode nomor barang. Description, keterangan atau deskripsi barang. Tipe barang. Persediaan. Quantity, kuantitas. Unit 1. Unit 1 ada gak unit 1? Nah, ada ya. Total cost, total biaya. Default selling price 1. Oh, ini harga penjualan ya. Harga penjualan ini saya pakai ini aja deh. Apa ya? Sebentar Bapak Ibu.
penjualan default sharing price 1. Abaikan aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ada tulisan abaikan paling atas, abaikan nggak apa-apa. Sales tax code itu kode pajak penjualan. Jadi kalau misalkan nanti ada, ini sebenarnya harga jual ya Bapak Ibu, yang abaikan ini, yang default sharing price ini harga jual PPN ini ya. Kalau misalkan harga jual nggak ada, mau diabaikan boleh, atau misalkan default harga jual kalau ada nggak apa-apa. Abaikan pun nggak masalah. Lalu purchase tax code, kode pajak pembelian. Oke, kita definisikan ke dalam PPN. Kalau sudah, tipe persediaan kita definisikan, tipe persediaan barang jadi. Klik klik checklist ya. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah, kita Untuk import tipe data. persediaan apa? Barang jadi, Tipe Pak. persediaan Barang jadi. kok nggak ada di saya, Pak? Bapak pakainya standar atau enterprise, Pak? Standar, Pak. Oh, standar nggak ada, Pak. Nggak ada ya, Pak? Jadi dia hanya untuk yang enterprise. Jadi kalau standar nanti langkahnya hanya sampai 18. Aman, Pak. Oke, import data. Pastikan Bapak Ibu semuanya di sekolahnya sama ya. Kalau Bapak Ibunya udah pakai yang standar ya berarti downloadin di ininya standar atau education. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pakai enterprise semuanya. Jadi nanti nggak ada yang perbedaan antara yang di situ. Tapi tetap wajib disampaikan juga tuh ya Bapak Ibu ya. Kalau standar sama education sama ya, Pak? Nggak beda jauh, Pak. Cuman kalau education itu dibatasi transaksinya maksimal 1000 transaksi gitu ya. Tapi nggak mungkin kan kita melakukan 1000 transaksi kan dalam satu bulan. Oke. Tapi tetap sama ya, Pak. Jangka waktunya 30 hari ya, Pak? Sama 30 hari untuk education. Tapi education setahu saya nggak disebarluaskan ya Pak ya, karena education itu kaitannya dengan lisensi juga, lisensi yang bidang pendidikannya gitu. Saya di sekolah pakai education, Pak. Kenapa Pak? Saya di sekolah pakai education, Pak. Tapi 30 hari juga kan Pak, kalau misalkan belum ada kerjasama 30 hari. Iya. Lanjut. Bapak Ibu sudah sampai aktiva tetap pajak. Lalu sama ya langkahnya ya, klik di sini untuk impor dari berkas, klik gambar berkas, GDP diganti jadi Excel, pilih yang kelima ya, daftar aktiva tetap pajak. Fiskal itu pajak Bapak Ibu ya. Lalu open, ambil data. Nah nanti Bapak Ibu semuanya bisa timing nih, import data. Ya cukup 15 menit lah atau 20 menit, nggak usah lama-lama gitu ya. Nanti ajarin ke anaknya juga gitu, karena nanti USK itu kita nggak bisa main waktu lama Bapak Ibu, harus cepet gitu. Nah seperti biasa yang awal ini nggak akan kita pakai Bapak Ibu ya, kita hapus, klik kanan, hapus. Lalu fiskal fixed asset tipe aktiva tetap golongan aktiva tetap pajak, fiskal estimated life umur ekonomis pajak, fiskal depreciation method metode penyusutan pajak. Saya mau nyapa Bapak Ibu dulu semuanya nih. Tidak disusutkan, tidak terdepresiasi ya. Garis lurus, metode garis lurus. Oke. Sepertinya udah pada off cam nih. Nah, ada yang on cam. Bu Lilis masih semangat, Bu Lilis? Masih ya, Bu ya? Bu Yulianti masih semangat ya? Mantap, Bu Lilis. Bu Anisyah, masih semangat Bu Anisyah? Insya Allah masih, Pak. Masih ya. Bu Mimin masih semangat Ibu? Masih, Pak. Masih, luar biasa. Bu Marfuah nanti saya balas ya Bu ya. Saya sudah baca tadi. Saya masih. Ya, Pak. Mohon maaf ya Bu ya, nanti saya balas. Ya, Bu Suci Lestari masih semangat Bu Suci? Bu Kuswandari, rekan saya dari
KBP nih. Semangat, Bu. Kak Siva, Alvira. Semangat, Kak Siva. Oke. Masih pada semangat. Luar biasa. Oke, kita langsung import data Bapak Ibu jika sudah didefinisikan semua. 4 data terimport. Defaultnya nggak diisi apa ya? Kenapa, Pak? Itu yang kolom-kolom dibutuhkan dinilai defaultnya nggak diisi ya Pak? Nggak usah, Pak. Langsung aja. Dia nanti hilang sendiri kalau misalkan kita klik. Karena sudah didefinisikan di atas. Kalau sudah lanjut, tipe aktiva tetap atau tipe aset tetap. GDB diganti jadi Excel. Tipe apa yang keenam ya Bapak Ibu, aktiva tetap. Tipe aktiva tetap, ambil data. Fiskal tipe fixed asset tipe dihapus yang pertama ini. Seperti biasa. Fixed asset tipe berarti golongan tipe aktiva tetap. Fiskal fixed asset tipe berarti golongan aktiva tetap pajak. Itu nomor berapa Pak? Nomor 6 Pak. Tidak disebutkan itu tanah. Sudah di share Pak. Oh iya ya. Sudah ya? Udah belum Pak? Udah Pak. Oh udah ya. Bangunan itu bangunan. Tanah itu tidak disebutkan Bapak Ibu ya, golongan 1, golongan 1, golongan 2, golongan 2. Kalau sudah Bapak Ibu semuanya di oke, lalu ini diklik nanti hilang otomatis ya. Kalau hilang, kalau tidak hilang berarti harus atasnya definisikan dulu atau memang harus didefinisikan seperti tadi tipe pelanggan umum gitu ya. Kalau sudah import data. Yang definisikan bawahnya sini hanya pelanggan saja sebenarnya Bapak Ibu. Umum jadi Pak, umum. untuk yang tidak disusutkan apa isinya Pak di definisinya Pak? Definisikan itu tanah Pak. Tanah itu tidak mengalami penyusutan. Oh iya. Nanti untuk ujiannya Bapak Ibu saya berikan soal yang gak jauh beda ya. Soal yang gak jauh beda. Jadi nanti Bapak Ibu saya harap bisa ikut ujiannya di akhir untuk mendapatkan sertifikat gitu. Kalau misalkan gak ikut ujian gimana Kak? Apakah tetap dapat sertifikat kehadiran? Mohon maaf tidak, karena kami berkomitmen sertifikat kami akan terbit kalau Bapak Ibu semuanya menyelesaikan ujian, ikut kelas selama 2 hari, dan juga kalau untuk nilai itu berpengaruh dari hasil ujian dan juga keaktifan Bapak Ibu. Lalu jika sudah selanjutnya lanjut Pak Hafi yang sudah ikut kelas saya 2 kali tuh. Pak Hafi tahu ya, Pak Hafi ya ujian terus kita ya Pak ya. Kalau di saya itu wajib ujian. Jadi, alhamdulillah Pak Hafi selalu lulus luar biasa. Sambil meraba-raba. Masih benar-benar belajar. Iya, kita sama-sama soalnya belajar, baru pertama kali pakai. Iya, kita betul. sama-sama belajar Pak. Daftar aktiva tetap. Yang terakhir Bapak Ibu yang ke-7, ambil data. Lalu yang pertama seperti biasa kita hapus Bapak Ibu ya. Yes. Nah, kode itu kode aktiva, description, keterangan aktiva, fixed asset tipe aktiva tetap, ada tanah ya. Tanah itu apa? Tanah itu land ya. Bangunan itu building. Golongan 1 itu biasanya peralatan Bapak Ibu, equipment. Golongan 2 itu kendaraan.
golongan 1 itu atau vehicle ya. Golongan 1 itu kalau nggak salah sekarang yang ininya 4 tahun ya. Maksimal 8 tahun. Golongan 2 8 tahun, maksimal 10 tahun. Oke. Sebelum lihat aturan terbaru di SAKEP berapa? Purchase date, tanggal pembelian. Usage date, tanggal pemakaian. Oh, untuk di Aktiva, di standar kok nggak ada kode Aktiva ya Pak? Emang nggak ada Pak? Standar. Heeh. Di sini nggak ada. Kalau di standar itu dia nggak di sini Pak. Dia adanya di nanti pas setelah kita selesai input data awal, baru kita ke daftar Aktiva tetap. Jadi nanti Berarti kita abaikan aja Pak kode Aktiva itu untuk di standar ya Pak ya. Aduh, sepertinya ada Pak. Ada. Pak. Di Bapak nggak ada ya? Nggak ada di dua Pak. Tipe Aktiva sama golongan Aktiva tetap pajak aja. Coba Bapak lanjut deh. Lanjut aja. Iya. Itu langkah keberapa Pak? Langkah ke ini Pak, ngisi kolom data sumber. Oh, Bapak kode nggak ada ya kode Aktiva ini? Nggak ada, cuma ada 3. Kayaknya Bapak salah deh. Salah. Bapak importnya yang ke-7 Pak. Bukan yang ke-6. Oh, ke-7 ya Pak. Iya, daftar Aktiva tetap. Ulang lagi ya Pak? Ya, ulang lagi Pak. Ambil data lagi. Ulang dari sini ya. Tarik data lagi, tarik data. Estimated year, umur bulan Aktiva yang tahun, depreciation method, metode penyusutan, tidak disusutkan, tidak terdepresiasi ya, garis lurus. Masih sama Pak? Itu sudah yang ke-7 Pak. Iya, nomor 7 daftar Aktiva tetap Sinar Jaya ya Pak? Iya. Bapak itu langkah keberapa Pak? Bapak lanjut dulu Pak. Lanjut sampai langkah ke-16. Ke-16 Pak. Tulisannya daftar Aktiva tetap. Sebentar ya Pak. Jadi saya keluar nih Pak. Disilang aja Pak. Yang disilang yang ininya ya Pak. Jangan yang ini Pak. Ini nanti Bapak keluar dari accurate-nya. Yang mana Pak? Oh. Yang ininya aja disilang. Di close. Bapak lanjut. Sampai tulisannya daftar Aktiva tetap. Ini saya langkah ke-15 Pak. Nah, Bapak lanjut dulu salah. Langkah 16 kayaknya deh Pak. Oh, klik import berkas ya Pak? Iya. Udah langkah 16 belum Pak? Belum. Langkah 16 kayaknya deh. Bapak di langkah 16 untuk yang daftar Aktiva tetap itu. Oh. Tulisannya daftar Aktiva tetap bukan ini. Iya Pak, tipe aset tetap. Oh, Aktiva tetap ya? Nah, kalau tipe udah diimport belum tipe? Udah tadi Pak. Nah, berarti Bapak langsung ke daftar, lanjut dulu. Ada 3 Pak Aktiva tetap. Yang pertama kita definisikan Aktiva tetap pajaknya dulu. Yang kedua kita tipein dulu Aktiva tetapnya kayak tadi tanah gitu ya. Atau misalkan kalau misalkan di perusahaan itu kayak bangunan itu apa sih? Ruko gitu ya. Jadi nanti definisikan bangunan adalah ruko. Bangunan ruko itu bangunan. Terus mobil itu definisikan kendaraan. Komputer itu definisinya apa? Peralatan. Nah itu sebenarnya kaitannya dengan itu sih, bukan dengan kayak di sini kan peralatan gitu doang kan definisikannya, karena kan hanya latihan. Praktek di perusahaannya nanti seperti itu Pak. Terus sekarang langkah ke-16 ya Pak? 16 kalau saya enterprise 18. Fixed asset account berarti akun Aktiva tetap. Tinggal ikuti nomor akunnya saja Bapak Ibu ya. Langkah ke-16 pakai nomor berapa Pak? Yang ke-7 Pak. Ke-7. Ya, betul. Akumulatif depreciation akun, akumulatif depreciasi. Ini agak banyak nih Bapak Ibu yang didefinisikan, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Depreciation expense akun bukan depreciation expense. Nah,
Expenditure itu sumber dana. Oh salah, ini depreciation expense ini ya. Sumber depreciation. Expenditure itu sumber dana. Expenditure account, akun sumber dana. Opening balance equity, opening balance equity. Residual value, nilai residu. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya. Habis ini udah Bapak Ibu ya. Khawatir Bapak Ibu semua capek, nanti kita istirahat. Lalu dilanjut lagi besok. Oke, bagaimana Bapak Ibu yang lainnya sudah? Pak Agus masih ya? Bentar Pak. Oke. Ini saya mau nanya Pak. Kalau bentar ya Pak. Tipe aktiva tetap tuh Pak. Kalau tanah kan ke land ya Pak. Kalau bangunan building, kalau golongan 1 apa Pak? Golongan 1 itu peralatan Pak. Peralatan itu masuk golongan 1. Bukan ya? Oh. Iya. Golongan 2 vehicle Pak. Golongan 2 vehicle atau kendaraan. Oke, Bapak Ibu semuanya, selain Pak Agus ada yang belum? Sudah ya? Kalau sudah Bapak Ibu boleh import data. Boleh import data, silakan import data. Kalau misalnya sudah, jadi nanti kita habis ini proses akhir bulan saja, lalu jika sudah proses akhir bulan, kita cukupkan. Import data ya Bapak Ibu ya. Oke. Pak, maaf, mau nanya. Silakan. Itu yang kalau dibutuhkan itu fungsinya apa? Terus harus diisi apa enggak? Kalau yang dibutuhkan fungsinya apa? Oke, kalau yang dibutuhkan akan perlu kita isi kalau kita yang atasnya belum kita isi. Yang data sumber awalnya, pendefinisian awalnya itu. Tapi kalau misalkan pendefinisian awalnya sudah benar semua, nggak akan muncul nanti data tambahan itu ya, yang bawahnya itu, data sumber bawahnya itu. Nah, lalu kalau misalkan data yang bawahnya itu, yang data sumber yang bawah tadi itu, yang mana tadi itu, tambahan ya, itu hanya diisi jika import daftar pelanggan saja. Jadi pelanggan itu kan umum ya, berarti nanti tinggal ditambahkan tipe pelanggan adalah umum gitu. Dan itu aja, yang lainnya nggak perlu diapa-apain, nggak perlu diotak-atik. Jadi itu hanya penambah saja kalau misalkan ada data tambahan yang perlu ditambahkan datanya gitu. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ya, ada lagi silahkan. Tadi siapa? Sepil dong, kalau misalnya mau daftar lisensi itu harganya berapa dan untuk berapa lama? Ada, saya bukan sales accurate ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, saya spill ya. Bapak Ibu, untuk saya kebetulan saya beli, jujur saja, kalau dibilang saya beli bekas ini ya, pengguna usaha. Jadi ada perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang manufaktur, dia apa namanya, udah kebetulan udah nggak pakai accurate. Kenapa? Karena dia usahanya sudah makin besar dan sudah nggak memungkinkan pakai accurate. Dia sudah pakai SAP. Tahu ya SAP Bapak Ibu ya? Ada yang tahu SAP? Software SAP untuk akuntan?
accounting ya. Jadi software yang lebih gede untuk manufaktur, khusus dia untuk manufaktur kalau nggak salah ya. SAP, akhirnya dia menjual accurate-nya ke saya. Jujur kalau untuk saya sendiri beli seharga 500.000 untuk satu cabang. Jadi, tapi kalau untuk Bapak Ibu yang education, Bapak Ibu semuanya, kalau nggak salah untuk lisensi Accurate Desktop itu seharga 2 juta ke Ultima Techno Solusindo. Jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung dah ke UTS-nya tuh. Dan itu kalau untuk desktop setahu saya seumur hidup pakai. Jadi sampai kapanpun nggak perlu perpanjang. Dan kelebihannya juga kalau Bapak Ibu pengen uji sertifikasi nanti untuk anak didiknya harganya lebih terjangkau. This meeting is being transcribed. Oke, sepertinya udah mau habis Zoom-nya. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Kalau expenditure diisi sama apa ya Pak? Itu sumber dana, Pak. Oh, sumber dana. Ya. Expenditure account? Sama akun sumber dana. Jadi nanti opening balance equity muncul, Bapak isi opening balance. Oh, sama sumber dana juga semuanya Pak? Bukan ya? Sumber dana, tapi akun sumber dana. Expenditure account itu akun sumber dana. Oh, akun sumber dana ya Pak. Iya. Pak. Kalau sudah Bapak Ibu ke akhir aja langsung, akhir ya, nggak usah lanjut lagi. Sampai tulisan selamat, lanjut juga boleh sampai tulisan selamat kalau sudah selesai. Saya khawatir Zoom-nya langsung keluar ya. Jadi kita langsung proses akhir bulan Bapak Ibu ya. Bagus nanti menyusul ya bagus ya. Iya siapa? Aktivitas untuk proses akhir bulan, lalu periodik proses akhir bulan. Manfaat proses akhir bulan apa Kak? Pak, proses akhir bulan itu untuk penyusutan aset tetap ya. Jadi kita kalau misalkan di manual biasanya ngitung aset tetap penyusutannya berapa, kalau ini enggak otomatis. Bulannya November, tahunnya 2024. Kalau sudah langsung oke. Pengaruhnya kemana lagi? Enggak hanya ke aset tetap saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah oke lagi. Nah, untuk cek laporan kita ceknya nanti saja Bapak Ibu. Ya, karena waktunya sudah malam, besok kita cek laporannya. Ingatkan saya untuk cek laporan Bapak Ibu, khawatir ada yang nggak balance. Tahunnya tahun 24 ya Pak? 24. Tahunnya 2024 ya, Pak? November 2024. Atau kalau pengen dicek boleh deh. Laporan, daftar laporan, lalu buku besar, neraca saldo klasik. Buku besar ya, laporan, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik. Tanggalnya 30 November 2024. Oke. Jadi jangan setengah-setengah lah kalau dibilang mah ya. 3577824800 sama enggak? Jangan-jangan saya enggak sama nih. 3577824800. Kenapa Pak? Periodenya 31 ya Pak? 30 Pak, 30 November. Oh. Tadi Bapak pas periodiknya November apa Desember? November Pak. Iya November, berarti yang dibuka November. Sesuai tanggal yang ditutup. Oke Bapak Ibu sama semua, coba saya mau raise hand deh. Yang sama siapa aja? Ini baru import data doang Bapak Ibu. Kita belum transaksi. Saya masih nyimak jadi nggak saya praktekin karena biar fokus. Pak Hafi nanti tanya-tanya aja nggak apa-apa Pak Hafi. Kalau bisa di grup ya Pak ya, biar teman-teman yang lainnya juga ikut nimbrung gitu. Takutnya nanti saya slow respon gitu ya. Nanti ada teman yang lainnya yang bantu jawab gitu. Biasa kan gitu kan ibaratnya kalau dibilang tutor sebaya gitu ya. Kita sama-sama belajar gitu. Okay. Saya salah Pak. Di sama interest, ya, interest expense-nya nggak ada malah saya. Interest expense. Berarti dia masuk. Kalau Bapak nggak ada, dia berarti masuknya ke ini nih. Ke mana namanya? Opening balance equity. Opening balance equity yang sebelah mana Pak? Di atasnya ada nggak? Di atas di pala 3, nomor akunnya 3. Opening balance equity ada saldonya nggak? Pak. Yang di atasnya Pak ya? Iya. Kalau ada saldonya berarti Bapak dalam mengimportnya ada kesalahan teknis di interest expense atau di Excel-nya yang salah. Yang kurang tepat di Excel-nya bisa jadi. Oh gitu ya Pak? Iya. Ada opening balance-nya Pak? Yang di atasnya kan Pak?
Ya, yang di atas ini yang pala 3, Pak. Ya, opening balance equity-nya 26 juta. Nah, 200. berarti Iya, ada saldonya, Pak. ada 26.280.000. Harusnya opening balance itu nggak ada saldonya. Berarti antara Excel-nya yang kurang tepat atau Bapak yang salah. Ini apa namanya importnya. Oke, nggak Berarti apa-apa. ini nggak balance siapa ya? Tapi kalau secara balance emang balance. Tapi kan kalau kata orang akuntansi balance belum tentu bener dia nggak, Pak. Iya, betul, Pak. Apalagi nggak balance ya, Pak ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau Bapak ada waktu mau praktekin ulang silahkan, Pak. Tapi kalau Ya ulang misalkan aja Pak ya. Bapak nggak ada waktu nggak apa-apa, kayak gini dulu. Yang penting kan secara laporan balance kan sama kan. Nanti ada recordingnya juga, Bapak boleh ikuti lagi step by stepnya gitu. Kalau Bapak lagi ada waktu. Oke, baik Bapak Berarti Ibu. yang benar ini nominalnya 3 miliar ya, Pak? 3.577.824.800 rupiah, Pak. Berarti harus diulang lagi nih, Pak. Siap. Kalau misalkan Bapak capek belum mau ulang nggak apa-apa sih, karena secara laporan sama ya balance ya. Tapi kalau pengen ulang biar laporan per ininya sama, ya nanti juga ajarin anak tuh jangan hanya sekedar balance, Pak ya. Tapi laporannya semuanya sesuai gitu. Karena kan Jadi akuntansi kesalahannya di ini ya, Pak, di Excel-nya atau pas importnya gitu. iya, bisa jadi pas Excel di Excel atau pas importnya. Nanti Excel-nya coba saya kirim ulang ya, Pak ya. Iya, Pak. Barangkali takutnya di Excel lagi. Oke. Bapak Ibu Pak Aziz, semuanya, nanyalah satu lagi dong, Pak. silakan, boleh. Siapa tadi yang mau nanya? Pak, saya. Siapa ya? Resen boleh? Nggak kelihatan soal di sini. Nggak kelihatan ya? Oh iya, maaf. Bu Yuli masuk. Oke, Bu Yuli ya. Oh, oke. Silakan Pak, Bu Yuli. tadi kan udah proses periodik ya. Kemudian jadi apa penyusutan. Nah, pas dibuka udah ada kan penyusutannya. Nah, kalau misalnya proses selanjutnya proses periodik lagi, tapi bulan Desember itu penyusutannya langsung ada juga. Otomatis dia bulan Desember nanti. Jadi 2 kali sama bulan Jadi Desember. nanti Desember itu pas Bapak Ibu udah ngerjain transaksi aja. Tapi kalau udah terlanjur pun, kalau saya belum pernah sih ya untuk transaksi seperti ini. Maksudnya kalau saya tuh biasanya proses akhir bulan itu pas transaksi semuanya udah beres, baru saya proses akhir bulan. Karena kebetulan perusahaan saya pun pakainya Accurate 5 gitu ya. Jadi seperti itu untuk prosesnya. Baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Kita foto ulang ya Bapak Ibu ya sebentar ya. Mohon untuk kalau bisa on kamera gitu ya. Saya saya harapkan on kamera agar kita bisa interaksi langsung gitu. Luar biasa semangatnya masih menggebu-gebu Bapak Ibu walaupun sudah malam. Oke. Nanti saya buatkan seperti Bu Lili, Bu Anisya, Bu Aas ya besok ya. Kita pakai satu background yang sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Salam kompeten dong. Kita orang akuntansi ya. Enggak kalau itu wajib salam kompeten Bapak Ibu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas antusias Bapak Ibu. Jangan lupa itu laporannya diklik berkas lalu menutup data Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tutup data, nggak perlu di backup, itu udah backup otomatis. Sekian untuk materi kita hari ini. Pak, tolong di-share lagi ya, Pak. Oke, siap. Data-data terbarunya, Excel-nya, Pak. Nanti saya share lagi, Pak. Terima kasih untuk antusias Bapak Ibu semuanya. Recording menyusul sekitar jam 10-an atau besok pagi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Selamat istirahat Bapak Ibu. Ya, terima kasih.